Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Hanif Ashar selaku dosen mata kuliah Teknik Presentasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil riset yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bintang Nugraha, mahasiswa dari Telkom University jurusan Industrial Design. Saya di sini akan mempresentasikan dari hasil riset yang telah kami lakukan yang berjudul alih fungsi bangunan dengan kapsul portable untuk OTG atau orang tanpa gejala. Penelitian riset pengembangan ini dilatar belakangi karena kondisi pandemi saat ini masih berpotensi untuk menyebarkan virus. Walaupun telah ditetapkan protokol kesehatan yang ketat, kasus COVID-19 masih saja terjadi. Dari banyaknya pasien yang harus dirawat, baik suspek maupun OTG, mengakibatkan tidak mampunya rumah sakit untuk menampung banyaknya pasien. Berbagai cara telah dilakukan untuk menampung jumlah pasien yang begitu banyak. Contohnya dengan penambahan ruang inap yang dulu pernah dilakukan, tetapi hal itu masih saja belum efektif untuk menangani masalah ini. Selanjutnya, tujuan dari riset ini adalah karena keterbatasannya ruang isolasi pasien pada sektor kesehatan mengakibatkan banyak pasien yang tidak tertampung dengan baik, sedangkan mereka memerlukan penanganan yang cepat dan tanggap. Jika tidak tertangani dengan baik, justru akan memperburuk kondisi saat ini, mungkin bahkan juga ke depannya. Modular Medical Portable Facility atau Mediport adalah solusi yang tepat untuk menanggulangi kebutuhan fasilitas kesehatan, khususnya ruang perawatan yang cepat dan tanggap. Selanjutnya untuk fokus riset, Selanjutnya untuk fokus riset kami bagi menjadi 3. Yang pertama ada infrastruktur, produk dan promosi, lalu ada masyarakat. Pada sektor infrastruktur kami bagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada pembuatan Mediport, efektivitas penggunaan lahan, lalu ada penyediaan perlengkapan rawat. Mediport ini menggunakan sistem modular yang bisa dibongkar pasang dan menyesuaikan lahan yang ada. Hal ini menjadikan kelebihan untuk Mediport sendiri. Selain itu, dapat melakukan mobilisasi dengan cepat. Selanjutnya ada produk dan promosi. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat, tentu harus dilakukan upaya, misalnya sosialisasi. Dengan sosialisasi ini perlu dukungan dari pemerintah supaya masyarakat lebih yakin terhadap inovasi yang kita berikan. Setelah melakukan sosialisasi, kami menginginkan untuk melakukan pers. Pers ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana antusias masyarakat terhadap Mediport. Yang terakhir yaitu masyarakatnya. Tentu dengan adanya Mediport ini dapat mengendalikan kondisi saat ini. Selain itu juga kualitas penanganan perawatan lebih baik akan diberikan kepada masyarakat. COVID-19, seperti yang telah saya sampaikan tadi, banyaknya pasien yang harus dirawat justru malah terlantarkan karena tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Sedangkan pada saat itulah pasien memerlukan penanganan yang serba cepat. Sesuai dengan tujuannya, kebermanfaatan riset pengembangan Mediport terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak ada pasien yang terlantar. Keberadaan Mediport untuk menjamin kualitas perawatan menjadi lebih baik. Pasien dapat ditangani dengan cepat. Mediport menjadi salah satu media sebagai pengendalian ledakan jumlah COVID-19. Jadi ketika orang mengalami gejala atau bahkan tanpa gejala, dapat langsung diisolasi. Lalu ada pasien ditangani dengan kualitas yang lebih baik. Hal itu juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir menjangkau berbagai daerah. Dengan sistem modularnya, Mediport dapat mobilisasi dengan baik dan menyesuaikan lahan yang ada. Untuk timeline, yang pertama ada perencanaan. Sebuah kegiatan tanpa adanya rencana tentu tidak akan maksimal. Yang kedua ada survei lapangan. Survei ini kami lakukan di ruangan rumah sakit supaya untuk mengetahui bagaimana kondisi saat ini. Selanjutnya ada pembuatan model, analisis kebutuhan, analisis model, analisis material, pengembangan produk. Pada tahap pengembangan produk ini kami lakukan bersama pemerintah supaya hasil output yang dikeluarkan lebih baik. Selanjutnya ada tahap uji coba, ada evaluasi uji coba, perbaikan uji coba, sosialisasi publik ini tentu akan membutuhkan dukungan dari pemerintah. Selanjutnya baru penerapan pada publik. Untuk RAB kami kategorikan menjadi 4, yaitu ada transportasi, riset, pekerja, dan uji coba. Untuk biaya transportasi kami anggarkan 4,5 juta. Kenapa? Karena produk yang kita buat ini merupakan sebuah kontainer yang untuk mengangkutnya kita memerlukan biaya yang besar. Untuk riset kami anggarkan 20 juta, pekerja 10 juta, uji coba 1 juta.
sehingga jika ditotal mencapai 35,5 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.